Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari FRI 056 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar OR2. Sebelum saya menjelaskan dan teman saya menjelaskan tentang hasil dari tugas besar kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bagus Mudiantoro dan di sebelah saya ada Ivan Fajar Satria dan di sebelah saya lagi ada Esa Purnama. Baiklah, pada tugas besar kali ini kami mengambil judul yaitu memprediksi perpindahan penggunaan merek handphone di kalangan mahasiswa. Studi kasus yang kami ambil pada analisis kali ini yaitu pada mahasiswa Universitas Telkom. Nah, baiklah, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rantai makro. Rantai makro adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan permodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perubahan-perubahan tersebut diwakili dalam variabel-variabel dinamis di waktu-waktu tertentu, sehingga perlu untuk menyimpan nilai dari keadaan variabel pada setiap waktu tersebut. Nah, pada kali ini mengapa kami mengambil rantai makro? Karena di sini kami akan memprediksi perpindahan minat dari merek HP tertentu. Nah, selanjutnya ya baiklah, di sini ada variabel-variabel yang digunakan dalam mengambil data dari kuesioner. Yang pertama itu variabelnya yang digunakan yaitu merek. Merek sini bisa dilihat terdapat merek HP yang digunakan saat ini seperti iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan ada juga pilihan lainnya yang selain dari kelima ini. Nah, di sini jenis data yang digunakan yaitu nominal. Terus yang kedua yaitu ada pangsa pasar. Pangsa pasar di sini merupakan nilai probabilitas untuk minat dari merek HP tersebut, di mana jenis datanya berupa rasio. Terus daya pemilihan merek di sini, jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif, di mana pertanyaannya merupakan terdapat pertanyaan yang terbuka dan tertutup. Yang terbuka itu contohnya pada saat pendapat Anda setelah memakai merek HP tersebut. Sedangkan pertanyaan tertutupnya yaitu berupa pilihan alasan untuk memilih merek HP tersebut. Ya, selanjutnya teman saya akan menjelaskannya lebih detail lagi. Ya, saya Ivan Fajar Satria akan menjelaskan secara detail tentang variabel tersebut. Secara operasional, merek adalah nama dan simbol yang diberikan produsen kepada produk handphone yang diperdagangkan di pasaran. Dalam pengolahan data, mereka akan diberikan lambang atau kategori angka mulai dari 1, 2, dan 3. Pasar adalah nilai probabilitas dan matrik kejadian Markov yang menunjukkan proporsi antara jumlah produk yang dibeli konsumen pada suatu merek dibandingkan dengan total pembelian semua responden. Dasar pemilihan merek adalah faktor-faktor lingkungan yang mendorong seseorang untuk memilih merek handphone tertentu. Daya tarik merek adalah faktor-faktor intrinsik yang melekat pada produk yang menyebabkan produk dipilih. Daftar pertanyaan yang disusun terdiri 2 bagian dan 10 butir pertanyaan yang merupakan kombinasi antara bentuk tertutup dan terbuka. Bagian pertama nomor 1 dan sampai 5
pertanyaan sekitar pengguna merek handphone yang saat ini, dan bagian 2 nomor 1 sampai 5 menanyakan mengenai penggunaan merek handphone sebelumnya. Dari 2 bagian pertanyaan tersebut diharapkan akan terungkap pola perpindahan responden dalam memilih merek handphonenya. Daya tarik merek adalah faktor-faktor tertarik yang sudah saya katakan tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang merek handphone dan jumlah penggunanya. Berdasarkan kuesioner yang telah diujikan kepada beberapa mahasiswa untuk diuji reliabilitas dan validitasnya, selanjutnya disebarkan kepada mahasiswa Universitas Telkom secara random. Dan setelah kuesioner tersebut tersebar, terdapat 128 yang mengisi kuesioner dari seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Telkom. Atas dasar kuesioner yang telah diisi tersebut, maka selanjutnya dilakukan analisis dan kemudian akan diberikan interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami sebarkan, terdapat merek handphone dan jumlah penggunanya, di mana merek iPhone penggunanya yaitu Ya, baiklah, saya akan melanjutkannya. Dari kuesioner yang terkumpul diperoleh data bahwa merek-merek handphone yang digunakan oleh responden yaitu terdiri dari merek iPhone, di mana responden yang memilih merek iPhone ini yaitu 25 dengan proporsi 20%, serta merek Samsung dengan jumlah respondennya yaitu 43 dengan proporsi 34%. Sedangkan Oppo dengan responden 10 orang dengan proporsi 8%, Xiaomi dengan responden 19 orang dengan proporsi 15%, serta yang terakhir yaitu Asus dengan jumlah responden 31 orang dengan proporsi 24%. Nah, selanjutnya yaitu tentang merek handphone dan jumlah penggunanya, di mana alasan yang dikemukakan oleh responden dalam memilih merek handphone saat ini dapat dilihat seperti berikut. Alasan memilih HP berdasarkan kualitas HP-nya. Untuk merek iPhone ada 11 orang, untuk Samsung ada 30 orang, untuk Oppo ada 4 orang, Xiaomi ada 3 orang, serta Asus ada 10 orang. Dan juga ada alasan memilih HP tersebut karena hanya ingin mencoba-coba. Yang pertama itu iPhone ada 3 orang, Samsung ada 3 orang, Oppo ada 2 orang, Xiaomi 9 orang, Asus 6 orang. Berikut juga alasan untuk memilih desain, dan seterusnya. Di mana total responden untuk iPhone yaitu 25, Samsung 43, Oppo 10 orang, Xiaomi 19, serta Asus 31. Serta jumlah pengguna handphone saat ini dan sebelumnya. Nah, ada konsumen yang menggunakan iPhone karena kualitas HP-nya tadi. Serta ada juga hanya ingin mencoba-coba. Nah, sekarang selera konsumen itu akan selalu berubah-ubah dalam menggunakan suatu produk. Perpindahan merek handphone adalah gejala yang umum terjadi di kalangan konsumen, terutama mahasiswa maupun konsumen pada umumnya. Untuk memahami lebih jelasnya tentang pergeseran selera atau perpindahan konsumen dari suatu merek handphone ke merek lainnya, akan saya jelaskan. Yaitu di sini berdasarkan kuesioner yang telah kami sebarkan untuk merek HP, untuk iPhone pengguna sebelumnya itu ada 25 orang. Nah, tetapi setelah diberi pertanyaan lagi apakah mereka ingin mengganti merek HP
tersebut? Jawabannya yaitu pengguna saat ini dia memilih 27 orang ini dia menggunakan iPhone. Serta untuk Samsung, pengguna saat ininya setelah diberi kuesioner ada 50 orang, Oppo ada 8 orang, Xiaomi ada 15 orang, serta Asus ada 28 orang. Di mana dari 37 orang dari 25 responden akan Baiklah, pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa merek iPhone sebagai merek yang paling diminati saat ini, yang digunakan pada sebelumnya yaitu 25 orang dan menjadi pengguna saat ini menjadi 27 orang, di mana berarti ada pertambahan sebanyak dua pengguna. Ini karena iPhone memperoleh tambahan 7 dari merek lain dan dia kehilangan 5 pengguna yang berpindah ke merek lain. Merek yang diminati lainnya yaitu Samsung, di mana saat ini digunakan oleh 50 orang dari 43 responden yang sebelumnya. Akan tetapi sebelumnya diminati oleh 43 orang atau telah bertambah sebanyak 7 orang. Ini karena Samsung memperoleh tambahan dari merek lain sebesar 9 orang dan juga ada yang berpindah sebanyak 2 orang. Oppo yang semula dipilih oleh 10 responden saat ini tinggal 8 orang karena 3 orang berpindah ke merek lain dan 1 orang dari merek lain berpindah ke merek Oppo. Xiaomi yang semulanya 19 orang saat ini digunakan oleh 15 orang atau berkurang 5 orang. Hal ini disebabkan karena pindahnya orang ke merek lain sebesar 4 dan tidak ada penambahan atau perolehan orang dari merek lain pindah ke Xiaomi. Yang kelima yaitu ada Asus. Asus pengguna saat ini sebesar 31 orang. Dia memperoleh 5 orang dari merek lain serta dia kehilangan 8 orang, di mana yang pengguna sebelumnya yaitu 31 orang. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita peroleh yaitu perolehan dari merek HP dan serta kehilangan konsumen dari berbagai merek HP yang ada. Nah, di sini tadi kan iPhone dia memperoleh tambahan sebanyak 5 orang, yaitu berasal dari Samsung 2 orang, Oppo 1 orang, serta Asus 2 orang. Nah, serta untuk iPhone dia ada kehilangan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Saya akan lebih memperinci perolehan dan kehilangan konsumen dari berbagai merek handphone yang dapat bisa dilihat pada tabel berikut ini, di mana bahwa iPhone dia tuh memperoleh 5 orang dari merek lain, di mana dia memperoleh dari Samsung sebanyak 2 orang, Oppo sebanyak 1 orang, serta dari Asus sebanyak 2 orang, serta dia juga mengalami kehilangan pengguna dari Samsung berpindah ke Samsung sebanyak 2 orang, berpindah ke Xiaomi sebanyak 1 orang, serta berpindah ke Asus sebanyak 4 orang, di mana total kehilangan pengguna dari merek iPhone yaitu sebesar 7 orang. Nah, selanjutnya ada perolehan dari merek Samsung sebanyak 2 orang,
di mana merupakan didapat dari pengguna iPhone. Serta Samsung juga mengalami kehilangan sebanyak 9 pengguna yang untuk penggunanya yaitu berasal dari iPhone sebanyak 2 orang, Oppo sebanyak 1 orang, Xiaomi sebanyak 2 orang, serta Asus sebanyak 4 orang. Serta untuk Oppo dia memperoleh sebanyak 3 pengguna dari merek lain, di mana didapatkan dari Asus serta Samsung. Sedangkan di Oppo sendiri dia kehilangan 1 pengguna yaitu berpindah ke merek iPhone. Serta yang terakhir yaitu Asus dia memperoleh 8 pelanggan dari merek lain, serta dia kehilangan 5 dari pelanggan pindah ke merek lain. Dari 8 ini didapat dari iPhone serta Samsung. Dan untuk kehilangannya sendiri dari iPhone dia dari Asus dia berpindah ke iPhone sebanyak 2 orang, serta berpindah ke Xiaomi sebanyak 1 orang. Selanjutnya yaitu tentang brand switch partner, yaitu ini merupakan dia di iPhone itu terdapat 20 konsumen loyal, serta di Samsung terdapat 40 konsumen loyal, serta di Oppo terdapat 7 konsumen loyal, Xiaomi terdapat 15 konsumen loyal, serta di Asus terdapat 23 konsumen loyal. Nah, apa yang dimaksud dengan konsumen loyal ini? Konsumen loyal ini yaitu dimaksud dia tidak berpindah ke merek lain. Dia tetap untuk memakai iPhone. Nah, didapatkannya dari tabel yang sebelumnya, di mana untuk iPhone dia pengguna sebelumnya kan ada 25. Nah, dia kehilangan sebanyak 5 orang. Jadi 25 dikurang 5, jadi dia dapat 21 orang yang tetap berada memilih merek iPhone. Serta selanjutnya yaitu Samsung, dia ada pengguna sebelumnya yaitu 43, serta dia kehilangan 2 orang. Berarti 43 dikurang 2 yaitu 41, yaitu terdapat 41 konsumen loyal. Dan begitu juga selanjutnya. Nah, setelah itu kan pada tabel sebelumnya terdapat kehilangan sebanyak 2 pada iPhone. Dia berpindah ke merek Samsung. Nah, berarti di sini 2, terus dia kehilangan 1 berpindah ke merek Oppo, 1, begitu juga seterusnya. Nah, setelah ini selanjutnya kita ke matriks transisi dari yang telah didapatkan ini. Nah, cara mendapatkannya yaitu dengan membagi untuk yang iPhone dibagi sama untuk responden sebelumnya. Jadi 20 dibagi 25 akan didapatkan 0,8. Serta untuk iPhone ke Samsung terdapat 2 dibagi 25 akan mendapatkan 0,08. Serta misalkan untuk ke Samsung ke iPhone dia ada 2 kehilangan 2. Nah, dia dibagi sama 43, nanti hasilnya didapatkan 0,025. Begitu juga seterusnya. Setelah ini kita akan melakukan yaitu membuat matriks transisi pada periode KN, di mana kita harus menemukan probabilitas pada saat steady state. Steady state di sini adalah kita bisa menghentikan perhitungan pada saat probabilitas sebagai yang kita prediksi dalam suatu kondisi keadaan tertentu. Probabilitas steady state ini yaitu merupakan setelah kita mendapatkan matriks transisinya, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan matriks transisi selanjutnya. Setelah itu kita akan stop pada saat menemukan probabilitas pada saat steady state.
steady state di sini adalah probabilitas di mana probabilitas tersebut dalam keadaan equilibrium atau disebut juga dengan sama pada periode sebelumnya. Maka selanjutnya yaitu kita akan menghitung matrik transisi pada periode kedua. Caranya itu kita dapat mengkalikannya dengan matrik transisi pada periode pertama. Di sini matrik transisi yang ini kita kalikan dengan dia sendiri. Akan dia dapatkan hasil seperti ini. Setelah didapatkan hasil seperti ini, maka selanjutnya yaitu kita akan mengkalikan matrik transisi periode 2 yang ini. Kita akan kalikan dengan periode yang pertama. Akan kita kalikan, maka dia akan mendapatkan pada periode ketiga. Dan begitu pula selanjutnya. Nah, kapan kita stop? Kita akan stop pada saat dia itu mencapai probabilitas steady state, di mana kita bisa menghentikan perhitungannya pada saat kita berada pada periode ke-7. Nah, di periode ke-7 ini dia perhitungannya maksud saya periode 6, dia perhitungannya tetap, yaitu sudah dalam keadaan equilibrium atau sama. Pada saat 0 iPhone dia probabilitasnya 0,41. Pada saat di matrik transisi ke-6 dia sama. Untuk iPhone ke Samsung dia 0,34 pada periode 5. Sedangkan pada periode 6 dia 0,34 sama. Dan begitu seterusnya. Intinya dia di sini probabilitasnya akan sama yang di sini. Nah, itu disebut juga dengan keadaan steady state. Maka untuk itu kita harus menstopnya. Artinya tidak melakukan iterasi lagi. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan memprediksinya. Memprediksi pangsa pasar handphone pada setiap periodenya. Nah, caranya itu kita akan dapatkan tadi market share. Market share pada periode 1 ini kita akan mengkalikannya dengan pada saat equilibrium yang ini. Nah, kita kalikan ini yang tadi akan dapat dia proporsinya. Dimana proporsi pada saat periode ke-0 dia iPhone itu 21%, Samsung 39%, untuk Oppo 6%, Xiaomi 12%, serta Asus 22%. Setelah ini didapatkan, maka kita akan lanjut ke periode 1. Caranya yaitu dengan memakai pada yang periode 0 ini. Periode 0 ini kita akan kalikan dengan yang steady state pada matrik transisi tadi, yaitu pada periode ke-6. Kita akan kalikan dengan probabilitas ini. Akan didapatkan untuk periode 1 seperti ini. Selanjutnya untuk periode 2 kita akan memakai yang hasil dari pada periode 1 ini, kita akan kalikan dengan steady state pada saat periode ke-6 terjadi pada saat periode ke-6. Kita akan kalikan nanti dapatnya untuk yang periode kedua. Untuk periode ketiga sama. Jadi periode 2 yang ini kita pakai terus di perkalian matriks dengan yang matriks transisi pada periode 6. Begitu juga dengan seterusnya. Berarti di sini terdapat proporsi penggunaan handphone di Universitas Telkom, di mana untuk iPhone dia mengalami peningkatan pada periode 0 dia 21%, naik menjadi 22%. Begitu sampai periode 6 dia naik. Periode 6 dia naik terus, tapi ada kondisi stabilnya, di mana terjadi pada saat periode 2 dan 3 dia tidak mengalami kenaikan. Untuk periode 3-4 dia akan naik lagi. 4-5-6 dia tidak mengalami kenaikan. Untuk Samsung pada periode 0 dia 39% proporsi pengguna di Universitas Telkom. Terus pada periode 1 dia mengalami kenaikan sebesar 4 menjadi 44%.
Setelah itu pada periode 2 akan dia mengalami kenaikan sebesar 48%, dan Samsung akan mengalami kenaikan sampai periode ke-6, di mana periode ke-6 dia pengguna handphone di Universitas Telkom sebesar 57% dari merek Samsung. Pada Oppo dia mengalami penurunan, tapi dia ada kondisi di mana tidak mengalami penurunan. Pada saat periode 0 dia 6%, terus turun pada periode 1 sebesar 1% menjadi 5%. Pada periode 1, 2, dan 3 dia tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, berarti dalam keadaan stabil. Setelah itu pada periode ketiga dia mengalami penurunan ke periode 4 sebesar 1% menjadi 4%. Pada periode 4, 5, 6 dia stabil, tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan. Pada Xiaomi dia pada periode ke-0 dia terdapat 12% pengguna di Universitas Telkom, 25%. Terus pada periode pertama dia mengalami penurunan sebesar 12% sehingga tidak ada pengguna di Universitas Telkom sampai ke periode 6. Serta Asus yaitu pada mengalami kenaikan pada periode pertama tapi akan mengalami penurunan setelah periode pertama. Nah, kesimpulan dari prediksi tentang merek HP di Universitas Telkom ini dapat disimpulkan bahwa merek handphone yang banyak diminati oleh responden adalah iPhone karena kualitas HP-nya serta desain. Serta ada juga yang memilih karena ingin mencoba-coba dan juga karena anjuran orang tua. Nah, demikian juga dengan Samsung. Samsung dipilih karena kualitas HP yang bagus, di mana desainnya juga bagus. Ada juga orang yang memilih Samsung karena hanya ingin mencoba-coba. Serta harga HP Samsung harganya murah dan juga dianjurkan orang tua. Serta Oppo dibeli karena dia kualitas HP-nya itu bagus. Dan juga ada pengguna Oppo karena ia ingin mencoba-coba, dan ada juga dia memilih karena desainnya yang bagus. Untuk Xiaomi dibeli karena kualitas HP-nya bagus, hanya ingin mencoba-coba. Ada yang hanya ingin mencoba-coba, ada yang memilih karena desain yang bagus, serta ada juga yang memilih karena harganya murah. Merek lain seperti Asus juga dipilih karena kualitas HP-nya bagus, dan juga ada juga yang memilih karena ingin mencoba-coba. Terus ada juga yang memilih karena desain serta anjuran dari orang tuanya. Dan juga ada juga yang memilih harganya karena harganya murah. Nah, sementara itu ada pengalaman responden dalam menggunakan handphone. Saat ini saat ini dapat diungkapkan dalam bentuk jawaban kualitatif atau yang terbuka tadi. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, ada pertanyaan terbuka, di mana di situ responden akan dibebaskan dalam memilih jawabannya, sehingga perlunya dirangkum lagi agar lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Dan kesimpulan yang kedua yaitu merek handphone Oppo dan Xiaomi dia mengalami penurunan peminatan, tetapi pada periode tertentu dia mengalami stabil. Untuk Samsung dan iPhone dia mengalami peningkatan. Untuk iPhone dia ada yang mengalami dia stabil pada periode-periode tertentu. Untuk merek Asus pada periode 1 mengalami kenaikan. Terus setelah periode 1 dia akan turun menjadi pada periode 6 menjadi 15%. Sekian presentasi dari kelompok FRI 056. Jika ada salah kata kami minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.